Dari Hotel Front One Harvest, Jalan Ayani nomor 98 Wonosobo. Sesaat lagi Anda ikuti talk show Prime Topic. Kali ini dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan di Jawa Tengah. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Pembangunan infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan mendukung kemandirian energi merupakan langkah penting dalam menciptakan kota dan desa yang tangguh, mandiri, serta berkelanjutan. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen besar untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Fokusnya pada optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pengembangan jalan, jembatan, dan fasilitas energi terbarukan yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan rencana strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Hingga akhir tahun 2024, sekitar 70% dari total jaringan jalan provinsi telah berada dalam kondisi baik. Namun, masih terdapat 30% jalan dengan kondisi kurang baik, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Masalah ini berdampak pada konektivitas antar wilayah dan akses ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan jembatan yang menghubungkan area strategis seperti kawasan wisata dan sentra ekonomi belum sepenuhnya terrealisasi akibat keterbatasan anggaran dan tantangan geografis. Tantangan lainnya adalah minimnya pemanfaatan energi terbarukan atau EBT dalam sektor infrastruktur. Walaupun Jawa Tengah telah mencatat keberhasilan dengan adanya 2.353 desa mandiri energi, biaya pengembangan teknologi energi terbarukan masih tergolong tinggi, sehingga sulit dijangkau untuk implementasi di tingkat desa secara merata. Hambatan ini semakin diperburuk oleh pencemaran lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, serta kurangnya inovasi teknologi dalam pengelolaan infrastruktur. Pemprov Jawa Tengah tentunya telah menyusun berbagai rencana program strategis untuk tahun 2025 yang mencakup percepatan dan pengembangan teknologi infrastruktur, kemandirian energi, dan pelestarian lingkungan. Diperlukan keselarasan antara Pemprov Jawa Tengah dengan pemerintah kota, kabupaten, dan sinergisitas semua pihak agar program-program dapat dilaksanakan dengan optimal. Lalu, upaya apa saja yang telah dan akan dilaksanakan Pemprov Jawa Tengah untuk mewujudkannya agar kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah tercapai? Kita akan kupas dalam diskusi Prime Topic bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang kali ini mengangkat tema Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Prime Topic Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Dendi Ganda. Kita akan diskusi dengan narasumber yang berkompeten tentunya untuk membahas tema kita kali ini, yaitu mewujudkan kota dan desa tangguh, inovasi infrastruktur, energi, lingkungan di Jawa Tengah. Acara ini disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Jalan Ayani, Kabupaten Wonosobo. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, tentu saya akan perkenalkan dulu ketiga narasumber kita kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Holik Idris, SE, SH, MSc, Sekretaris Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Holik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Dendi. Mas Dendi sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ini dari Semarang ke Wonosobo agak kademen ini Pak? Enggak sih, karena kebetulan saya kan asli Wonosobo. Nah itu dia. Saya teman-teman asli yang Wonosobo. dari luar kota mungkin agak, wah ini cuacanya asik sekali ya di sini ya? Iya, jadi Wonosobo itu termasuk kabupaten yang layak untuk dihuni, terutama untuk masa-masa pensiun. Jadi Jawa Tengah punya banyak kota pensiun ya? Selain Wonosobo, Salatiga. Sebenarnya bukan kota pensiun, kalau tempat-tempat yang tenang gitu. Untuk ditinggali. Karena kalau dikatakan kota pensiun nanti malah image-nya jadi nggak baik gitu. Jadi Wonosobo ini termasuk kota yang memang layak dihuni karena situasi alamnya yang luar biasa
bagus. Yang kedua, biaya hidup di Wonosobo ini memang masih cukup, ya kalau dikatakan murah lah ya gitu. Sehingga kalau teman-teman di Wonosobo itu ada pameo goleo duit saoke-oke di luar Wonosobo, nanti kita nikmati masa-masa tua itu di Wonosobo. Karena memang dengan suasana yang begitu sejuk, termasuk destinasi-destinasi wisata yang luar biasa, termasuk masyarakatnya yang alhamdulillah di samping agamis, masyarakatnya ini juga sangat familiar dan open terhadap para pendatang-pendatang. Mungkin itu Mas Hendi. Ya, baik. Terima kasih. Saya panggil Mas Kholik aja ya, biar siap, lebih siap. akrab. Di sebelah Mas Kholik ada Pak Ali Huda STMT, Sekretaris DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Ali. Ya, sehat Pak kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Dari Semarang jam berapa tadi Pak? Dari Semarang jam 9 kurang lebih. Jam 9 ya. Perjalanan lancar ya Pak ya? Ya, lancar, alhamdulillah. Baik Pak Ali, terima kasih. Selamat datang di Prime Topic. Berikutnya beliau adalah salah satu narasumber tuan rumah juga dari Wakil Rektor Unsik Wonosobo, Bapak Dr. Insinyur Heri Hermanto MT. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bayangannya ketika belum ketemu jenengan, wah ini dari Unsik, Pak Yai saya nyebutnya, ternyata enggak juga ya. Terima kasih Pak sudah rapat di Prime Topic Pak. Sama-sama Mas Edi. Ya, baik, saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara Prime Topic. Ada teman-teman dari perangkat desa di Wonosobo ya, selamat datang. Kemudian teman-teman OPD, perwakilan masyarakat dan juga rekan-rekan media. Selamat mengikuti diskusinya dan nanti di segmen setelah ini ya, mungkin segmen ketiga kita undang Anda untuk ikut menyampaikan unek-unek, pendapat, pertanyaan atau tanggapan tentang diskusi kita. Baik, saya ke Pak Kholik nih untuk menjawab awal dari diskusi kita, bagaimana memandang desa dan kota wilayah kita ini dalam perspektif pembangunan nasional. Terima kasih Mas Hendi. Jadi desa ini kan miniatur daripada Indonesia, sehingga pada diskusi siang hari ini saya juga ngundang teman-teman kepala desa. Jadi perwakilan kepala desa se-Kabupaten Wonosobo ini. Ada 15 kecamatan, kita undang semua karena saya melihat bahwa desa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam perspektif pembangunan nasional. Tadi saya sampaikan bahwa miniatur Indonesia itu ada di Indonesia, miniatur Indonesia itu ada di desa. Karena di desa itu ada struktur pemerintahan, ada wilayah yang jelas, termasuk juga penduduk yang mendiami. Dan dengan melihat kondisi yang seperti itu, maka secara otomatis pembangunan ini harus dikembangkan mulai dari desa. Dan ini saya pikir kalau kita konsen ke sana, maka secara otomatis nanti akan berdampak bagi pembangunan secara nasional ini cukup baik, sehingga kita bisa menciptakan kedaulatan bagi pembangunan yang ada di Indonesia. Dan ini juga secara otomatis desa akan menjadi topangan yang kuat bagi proses-proses pembangunan yang ada di Indonesia. Mungkin itu Mas Heri. Baik, sebelum melanjut saya pengen tahu juga nih menurut perspektif dari Mas Kholik, desa dan kota tangguh itu seperti apa kriterianya? Jadi kemarin Menteri Desa itu memberikan sebuah statement, ada 12 program yang harus dilakukan oleh desa sehingga desa ini nanti bisa dikatakan desa yang tangguh itu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana desa ini bisa menciptakan warganya melek akan kepentingan, melek akan kebutuhan pembangunan.
Di samping itu bagaimana desa itu bisa menciptakan masyarakatnya sadar akan pembangunan yang ada di desa. Karena selama ini masyarakat kita itu lebih senang setelah mengalami proses pendidikan sampai pendidikan tinggi atau menengah, mereka akan berbondong-bondong ke kota, gitu kan. Nah, bagaimana para intelektual muda yang sudah siap ini tetap mau membangun desanya, sehingga desa ini bisa menjadi desa yang mandiri, secara otomatis nanti bisa menjadi desa yang tangguh. Gitu ya. Kalau dulu kan kita mengenal ada desa swadaya, swakarya, swasembada gitu kan. Mungkin dari pengalaman Mas Holik berinteraksi dengan teman-teman dari desa yang sudah sekian ya, sudah puluhan tahun Mas Holik ini berinteraksi dengan mereka. Kira-kira ada scoring nggak untuk desa-desa yang terutama? Jadi sekarang kita lagi mencoba bagaimana desa ini bisa tidak cuma tergantung pada subsidi. Desa ini punya yang namanya dana desa. Jangan sampai membangun desa ini cuma bertopang pada dana desa saja. Tetapi bagaimana desa ini bisa berimprovisasi dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Banyak yang kita lihat di Jawa Tengah. Kalau lihat Jawa Tengah itu kita condongnya ke Klaten, Ponggok. Bagaimana Ponggok itu bisa menyekolahkan satu keluarga satu sarjana. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa dan sumbernya dari pendapatan asli desa. Nah, sehingga memang pasca pandemi, dan ternyata pandemi ini juga memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, sehingga masyarakat sekarang berpikir bagaimana desa ini menjadi desa yang mandiri, salah satunya dengan memberdayakan BUMDes yang ada, termasuk BUMDes kerjasama. Di samping itu bagaimana desa-desa itu bisa menggali potensi, dan sekarang termasuk di Wonosobo khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya sudah mulai bermunculan yang namanya desa wisata. Desa wisata yang ternyata itu benar-benar luar biasa dalam proses pengentasan kemiskinan, termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena dengan munculnya desa-desa wisata itu pasti secara otomatis akan mendatangkan para wisatawan baik lokal maupun luar daerah, dan di situ perekonomian akan tumbuh. Mungkin itu Mas Endi. Ya. Baik, matur nuwun Mas Holik. Saya ke Pak Ali nih. Pak Ali, bisa diceritakan secara umum infrastruktur di Jawa Tengah ini utamanya yang mempunyai kemanfaatan di kawasan pedesaan. Ya, terima kasih Mas Dendi. Ya, tentu pertama kami mengapresiasi ya judul atau tema pada diskusi atau talkshow pada siang hari ini, pada kali ini mewujudkan kota dan desa tangguh. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Holik, tangguh secara panjang lebar, dan tapi kalau kita bisa simpulkan tadi adalah bagaimana tangguh itu kita artikan suatu desa atau kota yang kuat, kokoh, ya, tidak banting gitu ya. Jadi kalau kita artikan ya bagaimana desa dan kota itu mempunyai kemampuan mandiri, menyesuaikan atau beradaptasi, dan juga menghadapi kondisi yang ada, apakah itu ancaman, tantangan, atau kita memanfaatkan peluang, sehingga pembangunan di daerah itu tidak bisa kita prioritaskan pada daerah tertentu, apakah desa atau kota, tapi bagaimana kita menyeimbangkan dan kita memadukan agar pembangunan itu betul-betul merata antara desa sebagai pusat produksi misalkan, kemudian di kota sebagai pusat atau titik distribusi, bagaimana kita menyambungkan ini. Yang salah satunya adalah perlunya infrastruktur seperti infrastruktur
perhubungan sebagai untuk kelancaran distribusi dan aksesibilitas jalan dan jembatan seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita membangun infrastruktur di dua wilayah yang beda karakteristik dan juga struktur tata kelola pemerintahan, karena desa sebagai miniatur pemerintah yang kecil ya. Kemudian di kota struktur tata kelolanya juga beda. Itu bagaimana kita menyemadukan itu. Kemudian infrastruktur yang tidak kalah penting juga bagaimana kita mendukung kemandirian energi di desa dan di kota, sehingga problem-problem energi di desa tidak terjadi. Seandainya infrastruktur itu kita siapkan betul dengan tata kelola dan perencanaan serta pengelolaan yang baik. Kemudian juga lingkungan, bagaimana kita mengatasi permasalahan lingkungan di desa, apakah itu contoh misalkan, mohon maaf kalau dulu kan Wonosobo itu belum ODF itu ya, tapi sekarang kan sudah berhasil alhamdulillah. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan, prasarana lingkungan itu bisa lebih sehat dan lebih bagus lagi. Misalkan kami dalam memprogramkan penyelenggaraan urusan kebinamargaan dan ciptakaryaan itu juga tidak melupakan desa sesuai dengan karakteristik dan juga sumber daya yang ada. Contoh, kami misalkan ada untuk mendukung aksesibilitas kepariwisataan atau kawasan sentra produksi pertanian atau pusat atau kawasan wisata strategis lainnya dengan berbagai macam corak budaya khas yang memberikan daya tarik tersendiri bagi Jawa Tengah. Kira-kira itu. Jadi kami khususnya yang di kami Dinas PU Bina Marga di Jawa Tengah adalah itu. Kalau lebih ke dalam lagi, kami memang tidak bisa mengambil kewenangan secara lebih karena provinsi tentu dibatasi hanya kewenangan pada yang menjadi kewenangan provinsi. Contoh adalah jalan provinsi. Jadi jalan itu kan dibagi berdasarkan kewenangan penyelenggaraannya, kan jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, kemudian jalan kabupaten oleh kabupaten atau jalan kota oleh kota, kemudian ada jalan desa yang bisa dilakukan masing-masing secara pemangku kepentingan. Nah, kami tentu ingin meyakinkan bahwa secara sistemik jaringan jalan itu nyambung semua sehingga kelancaran distribusi atau perekonomian itu tidak terkendala. Kami jalan provinsi dengan 2.440,12 km yang di Jawa Tengah sebanyak 173 ruas. Kalau di Wonosobo ya kurang lebih 247 km yang harus kami jaga kondisi baiknya. Dan alhamdulillah pada akhir tahun 2024 hasil survei kami untuk jalan di Wonosobo yang tadi kami sebutkan 247 km kurang lebih itu kondisinya 92,55% baik atau mantap gitu ya. Kalau secara keseluruhan 91,47%. Artinya kami mencoba mendukung daerah itu memantapkan kondisi jalan yang ada sehingga ketergangguan distribusi itu tidak terjadi. Demikian Mas Dendi. Baik, Pak Ali, matur nuwun untuk penjelasannya. Nah, bagaimana strategi untuk pembangunan masyarakat desa dan kota? Kita akan cari tahu di segmen berikutnya. Masih tetap di Prime Topic, diskusi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mewujudkan Kota dan Desa Tangguh, Inovasi, Infrastruktur, Energi dan Lingkungan di Jawa Tengah. Disiarkan dari Hotel Front One Harvest, Kabupaten Wonosobo.